Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, ini bukan pertama kalinya ya. Jadi, gua nge-review tangga ini kalau gua pernah, bercerita sedikit ya. Jadi semua tangga yang pernah gua pakai ya. Jadi waktu itu yang gua pakai yang terus pertama kali kita juga review di GTG Channel itu nggak terlepas dari Molar dan Xenon. Nah, karena memang kalau gue lihat Molar dan Xenon ini punya banyak sekali varian tangga, mulai dari yang home use ya, mulai dari yang lipat ya, dilipat di kedua sisi ya, A terus dilipat kedua sisi dan benar-benar compact banget itu dari Xenon, itu gue suka banget dan favorit banget ya. Nah, itu mulai dari 3 step, 4 step, 5 step itu dulu kita udah pernah kita ulas juga dan dari tangga dari Xenon, gue sendiri dulu kita pakai teleskopik yang A ya. Nah, tapi kebetulan sekali 3 bulan lalu baru kita loakin tangganya karena memang itu gue beli dari tahun 2017 ya. Ya 2017 atau 2018 ya, sekitar tahun segitu. Jadi 3 bulan lalu baru kita loakin karena memang tangga itu udah dibawa kemana aja ya. Bukan rusak sih, tapi jujur gue udah apa ya, udah agak sedikit geli makanya karena waktu itu dicampur buat pakai sipil jadi kena semen dan lain sebagainya, nggak langsung dibersihin, alhasil teleskopiknya jadi macet dan akhirnya kayaknya udah mulai nggak enak banget dilihatnya juga gua udah nggak seneng banget, akhirnya kita loakin gitu. Nah, tempo hari juga kita pernah ngulas juga ada tangga dari Molar juga, dia berbentuk A ya, dia cukup tinggi ya, 5 meter lebih kalau nggak salah. Nah, dia bisa A dan dia bisa model seperti Esteger. Jadi bisa model seperti gawang ya. Nah, itu juga kita udah pernah ulas juga di sini. Ya, dan udah pastinya bisa posisi lurus juga ya. Nah, kali ini di depan lu ya ini tangga Molar teleskopik tapi dia single. Nah, dia punya beberapa size ya, mulai dari 2 meteran hingga di 5 meteran. Nah, persisnya berapa? Nah, gua nggak mau bahas juga ya. Nanti kalian tinggal cek aja di link yang gue sertakan ya. Nanti di dalam link itu juga dia banyak ya, punya varian macam-macam ukuran. Tapi kalau yang ada di depan lo ini kebetulan ukurannya di 4,4 meter ya. Teleskopik single. Lo bisa dapetin dengan harga range-nya di 1.400.000-an sampai 1,5-an ya, tergantung di mana kalian membelinya. Ya, Molar dengan tipe MLR strip ITL 044. Nah, ini ya, ini jadi tipenya. Nah, kenapa sih Bang kalau nge-reviewnya selalu Molar, always selalu Molar ataupun Xenon? Nah, kenapa? Karena gue bisa katakan ya, Molar ini sama Xenon menyediakan varian banyak banget untuk mengenai tangga ya. Jadi tangga mau model apapun itu ada. Nah Bang, perbedaannya apa teleskopik yang seperti ini sama yang model A? Nah, jadi kalau yang model A ini pada saat kita lurusin memang agak sedikit makan waktu ya. Nah, tapi kalau yang model teleskopik single yang seperti ini ya itu nggak cukup makan waktu. Nah, tapi memang masing-masing punya kelemahan. Kelemahannya pada saat lu nggak ada sanggahan ya, nah lu pasti akan repot buat ngediriin si tangganya. Nah, kok bisa kayak gitu Bang? Contoh lu mau ganti lampu di titik di bagian tengah ya. Nah, ini kalau misalnya yang A itu kita bisa positioning lurus sesuai ya bidang kerja kita nih. Misalnya lampunya posisinya di tengah ya. Nah, nggak ada penyangga. Nah, ini lu bisa ya lu tepatkan seperti itu. Tapi kalau yang teleskopik single seperti ini nggak bisa. Tapi ada beberapa case ya kita akan membutuhkan tangga single teleskopik dan double teleskopik. Jadi memang berbeda-beda ya kebutuhannya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan kalau posisi dilipat pada saat kita bawa-bawa ya, untuk single teleskopik seperti ini jauh lebih ringkas memang ya. Kalian biasa sering lihat lah ya orang-orang yang suka masang kabel-kabel internet ataupun instalasi PLN, listrik dan lain-lain. Nah, ini kan banyak sekali ya. Jadi pasti hampir rata-rata single teleskopik karena dia menyandarkan tangganya ke tiang listrik ataupun ke dinding-dinding rumah-rumah ya. Jadi memang sangat mudah sekali karena kan di bawahnya mereka pakai motor, jadi memang tidak terlalu tebal seperti itu. Oke, langsung aja ya kita akan buka kira-kira tangga single teleskopik ini seperti apa. Oke, nah ini dia tangganya sudah ada di hadapan lu. Ini udah kita buka ya. Nah, jadi gini ya. Ini 4,4 meter ya. Ini benar-benar compact banget, kecil banget ya. Nah, ya ini kecil banget. 4,4 meter itu posisi dilipat seperti ini hanya di 91 ya. Nah, jadi nggak sampai 1 meter ya. Nah, ini dia packagingnya ya. Tadi juga sudah ditambah styrofoam. Nah, ini dia nih
ya. Jadi benar-benar ringan banget, ringkas banget ya. Nah, sebetulnya ada nggak sih Bang orang yang jual spare part seperti karetnya, terus ini knop yang di sini yang udah pada hilang. Nah, jadi yang gue cerita tadi, molar itu waktu itu gue udah pada hilang nih, ininya udah pada hilang, terus karetnya udah pada hilang gitu ya. Nah, terus teleskopiknya macet. Mungkin kalau teleskopik nggak bisa dibenerin, mungkin kita benerinnya ya kita bersihin, mungkin kita lumasin lagi. Tapi kalau beberapa knop-knop yang seperti ini ya mau nggak mau itu kita beliin lagi ya. Nah itu gue sempat lihat waktu itu ada yang jual ya. Oke, lalu di sini ya, di sini udah dilengkapi grip ya untuk pegangan ya. Jadi memang ini dia hard plastik ya, jadi plastik keras. Nah, lalu di sini sudah ada strapnya juga. Ini adalah buat mengancing supaya posisi ya kita tidak karena posisi bukanya dia cuma hanya begini. Jadi kalau dia tidak diikat ya, nah dia nanti akan apa ya bahasanya, nyerolok ya, ngeglosor gitu ya, ngeglosor, slewer gitu loh. Nah jadi sangat mudah sekali. Nah seperti ini aja ya. Nah ya, jadi terus dikatasin dan terus ya sesuai kebutuhan kalian. Nah kayak gini kan udah dibentok nih di atas. Nah jadi nanti posisi nutupnya juga dia ya kita, nah seperti ini aja. Nah tapi harap hati-hati jangan sampai tangannya kejepit ya. Nah jadi begitu. Jadi sebetulnya kalau kita rawat ya, dirawat jujur dulu ya memang tangga untuk disipil nggak ada. Nah kalau tangga untuk disipil kalau gua saran memang jangan yang pakai teleskopik. Karena kalau yang teleskopik ya lu tahu sendiri lah ya disipil ya. Ya orang mau melester dan yang lain-lain ya, apalagi kalau tukangnya basicnya memang jorok ya udah akhirnya isinya semen semua deh, bekas ciprat-cipratan dan udah gitu nggak dibersihin. Padahal sesungguhnya kalau langsung dibersihin sih nggak jadi soal karena kan memang ini bahannya aluminium ya, jadi aman-aman aja pada saat kalian langsung bersihin. Tapi kalau saran dari gue jangan pakai yang teleskopik deh ya, mending pakai yang model ST Gear seperti yang kemarin udah gue pernah review dari brand Molar juga pastinya. Oke, kalau untuk build quality ya, gue nggak banyak bicara juga untuk soal build quality-nya. Dan kalau untuk bobot berapa sih Bang? Oke, kalau untuk bobot untuk yang single ini ya dengan panjang 4,4 dia berkisar kurang lebih di 11 kiloan ya. Dan untuk bobot maksimal si penggunanya dari tangga ini sendiri di 150 kilo. So ya kalau pesan dari gue yang pasti pada saat kalian menggunakan tangga ya ini jangan ceroboh. Karena kemarin sempet ya ada karyawan kita juga jatuh dari tangga, kayaknya lucu ya kalau zaman dulu tangga model seperti ini kan, kalau zaman gue dulu ya, ini engkong gue suka bikin ini tangga dari bambu nih. Nah lama-lama lapuk dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang orang jatuh dari tangga tuh kebanyakan kadang-kadang kebodohan sendiri ya, atau ya yang sering gue sebut itu alatnya udah smart tapi yang penggunanya belum smart ya. Contoh orang kita kan basicnya kadang-kadang rata-rata malas baca. Tangga begini tinggal nyis. Nah contoh pada saat ini lu buka ya, kalau dia belum mengklik di sini ya, ini jangan lu gunakan ya. Jadi dia benar-benar memang harus klik. Nah kalau sekarang kondisinya baru, nanti pada saat kalian udah gunakan biasanya umumnya agak sedikit macet ya. Nah karena apa? Karena ya tadi ya kurangnya perawatan ya, udah banyak debu dan lain sebagainya. Nah biasa kalau pas kita tarik begini memang seret tapi dia nggak ngeklik. Nah umumnya biasanya gue memastikan seperti ini, tahan pegang bagian atas, ditahan di bagian bawah dan nah kita pastiin begini dan posisi ini harus posisinya ngeklik semua. Makanya di sini harus dicek dulu ya. Nah kalau dia posisinya mengunci dia ngegeser ke bagian kanan ya seperti itu. Jadi nanti pada saat ditutup, nah dia cuma hanya begini aja. Nah tapi ya tadi sekali lagi gue katakan ya, kalau nanti udah dipakai lama, nah ini harus safety-nya diperhatikan ya. Jadi nanti orang udah main naik-naik aja, nggak taunya ngejerosot ke bawah, kaget ya kan. Tangganya 1 juta, patah tulang jadi 10 juta kan begitu ya. Oke guys, kita akan lihat ya kira-kira nih tangga diinjeknya jejek apa enggak ya. Nah ini gue pengen coba aja langsung ya kira-kira, tapi jangan tinggi-tinggi ya, kita takut juga soalnya. Nah jadi posisinya seperti ini ya. Nah ini juga di atas sana dia udah dilengkapi dengan karet ya. Jadi pada saat dia kita sandarkan ke dinding seperti ini ya, dia di sana bisa dipastikan tidak meleset ya, karena di bawah pun juga sudah dibantu dengan rubber. Nah jadi di bagian bawah ini rubber. Nah di atas ini juga dia memang bahannya seperti hard rubber ya kayaknya ya. Nah
Oke, enggak sorry, ini lebih ke plastik ya, dia bukan rubber ya. Nah di bawah, seingat gue ini harusnya rubber ya, jadi di bawah harusnya rubber. Nah jadi seperti ini, kalian harus bisa pastikan. Nah ya, ini apa posisinya ya, sekarang ini yang atas ini dia tidak terbuka full ya. Jadi di atas ini dia tidak terbuka full, yang terbuka full itu jadi di atas ini masih ada satu mata yang bisa kita taikin ya. Akan tetapi ini dia nggak dipentokin sampai full ke atas. Nah ini bisa aja, jadi sebenarnya sah-sah aja mau di fullin di bawah atau di fullin ke atas gitu ya. Jadi misalnya contoh nih di bawah nih ada posisi yang kelipet ada 4 anak tangga ya. Ya, jadi di bawah ini atau mau di atas atau mau dibagi di splitnya itu nggak jadi masalah. Jadi bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya posisinya tidak terlalu tinggi ya, anggap misalnya kita mau bikin tangga ini 2 meter. Mungkin kalau saran dari gua ya enak di fullin ke atas. Ya, jadi di bawah dibuka full. Jadi artinya stepnya ini yang disisain yang di atas. Kenapa? Karena kan tiang ini semakin tinggi dia akan semakin mengecil, semakin pendek dia akan semakin diameternya semakin lebar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran dari gue mungkin kayak begitu ya. Nah ya jadi begini ya memang kalau dibilang melenoi atau tidak melenoi ya agak lumayan cukup membal gitu ya. Nah ini kurang lebih kan sekitar 2,8 meter. Nah gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau praktekin sampai 4,4 kayaknya rada gemeter juga kaki kita ya guys ya. Oke ya, kalau untuk build quality sih udah gua nggak ragukan lagi sama sekali ya. Ini nice banget ya untuk bahan aluminiumnya juga memang di sini terasa ya. Ini jauh lebih tebel ya. Nah, ada nggak bang yang lebih tipis? Ada ya. Ya kebetulan gue juga pernah ngeliat untuk yang lebih tipis ya dari ini. Jadi kalau dipukul tuh kayaknya nggak padet gitu ya suaranya. Oke ya, nih benar-benar nice banget ya. Semoga ya kalian butuh ya untuk info-info tangga yang seperti ini karena memang ini adalah yang pastinya alat untuk membantu menunjang pekerjaan kita juga ya. Punya alat canggih ya, pengen sesuatu yang dibor di atas ya, alat supportnya ya atau alat bantunya nggak ada yaitu tangga, repot juga ya. Jadi makanya kita mereview tangga ya guna untuk seperti itu. Yang pasti ya semuanya butuh untuk mensupport pekerjaan kalian. Oke, nah tadi setelah kita coba ya, jadi kalau menurut gua ya dibilang jejek akan tetapi yang namanya teleskopik seperti ini nggak bisa jejek banget. Jadi jangan sampai nanti kayak apa yang lu bayangin ya. Ini sama halnya seperti kayak gua nge-review genset. Genset gue bilang ini genset tipenya silent, memang silent dan kita tes ini menggunakan decibel meter ya atau alat ukur suara. Nah, dia bilang silent dari mana? Ya, orang jelas-jelas ini masih ada suaranya kok. Nah, kan mudah aja ya, tinggal gue jawab. Ya kalau memang masih ngerasa berisik pakai genset silent ya paling pakai lilin aja. Jadi nggak ada berisik-berisik ya paling suara doang paling ya guys. Nah jadi gini sama aja nih kayak gini nih tangga gue bilang jejak sesuai dengan ya peruntukannya. Sama tangga bambu juga ada apa nggak statis, agak elastis sedikit. Nah kalau yang agak jejak ya kalau lu pengen jejak banget, nah itu modelnya harus pakai yang Esteger kemarin. Akan tetapi itu juga sama untuk di bagian sambungannya kalau pas kalian injek ya itu pasti akan ada elastisitasnya ya karena itu menurut gua satu hal yang wajar kayak begini ya. Ini hampir per 40 cm pasti ada engsel ya, ada knocking, makanya kan dia bodinya dari gede mengecil. Nah ini yang menyebabkan pasti akan adanya elastisitasnya juga. Jadi memang tidak statis kaku ya seperti itu ya. Lagi-lagi ini kan bisa dilipat. Nah tapi kalau menurut gua untuk tangga molar ini ya, ini udah cukup jejak kalau menurut gua karena gua pernah ngelihat juga yang lebih melehoy gitu ya. Nah ini ada juga, gua nggak tahu merek apa ya. Yang jelas gua nggak pernah nge-review. Oke ya, so pastikan ya sebelum kalian menggunakan ini ya, pastikan gunakan tata cara dalam penggunaan ya. Yang tadi gua bilang ya, perhatikan lockingnya dan perhatikan bobot kalian. Contoh bang, nggak mungkin bang orang bobotnya sampai 150 kilo buat naik tangga. Ya, tapi kan terkadang ada juga kebodohan-kebodohan. Contoh ya, lampunya yang satu bisa megangin lampu tapi takut setrum. Temennya yang satu berani akhirnya naik ke atas megangin strumnya. Yang satu megang strum, satu megang lampu. Dua-duanya naik ke atas. Satu orang 75 kilo anggap beratnya. Nah,
Akhirnya apa ujung-ujungnya? Patah tangganya, nyalahin mereknya. Nah, seperti itu. Oke, guys, tetap keep smart ya. Dan buat kalian yang pengen ngedapetin produk ini, jangan lupa nanti gua akan sertakan untuk linknya di deskripsi dan kalian harus cek. So, thank you banget. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.